Al-Fatilah Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi sahabat Bismillahirrahmanirrahim wal awliya wa syahid wa ila arhabaina ummahatina wa ajad wa walidina khususan Yadina Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Haji Muhammad Salih Abi Haji Rahmatullah bin Abdul Aziz Haji Rahimah bin Abdul Rahim Kiai Haji Ahmad Fayyubi Haji Yohana bin Haji wa Muslim wa Muhammadullah yaghfirullah warham ويسكن الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي علم نبي القلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد para kiai, para asatidzah, jamaah sekalian wafilah rahimahullah bil khusus hadir alhamdulillah al-habib Muti Bakir al-Atas Kiai Haji Fadlullah Abdul Ghafur Kiai Jawad Abdul Khair Kiai Syarifat Haji ahlan wa sahlan kemudian abang saya Ustaz Haji Jamaluddin Suki dan Haji Rahmadin Afif Haji Mubarak semuanya Ustaz Haji Ahmad di para calon ya Ustaz Doktor saat ini Ustaz Bayhaqi Ustaz Mansur semuanya Ustaz Bayhaqi Fauzan Bayhaqi mudah-mudahan semuanya yang hadir pada pagi hari ini selalu dikasih berkah oleh Allah sehat walafiat doa-doa kita dikabul doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak kita jangan anak yang soleh dan soleh dan jika kita mati dalam keadaan husnul khatimah ala hazidiyya wa kul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pagi ini saya membaca surah Al-Asr surah wal asri padat singkat barangkali menjadi langganan dalam sholatnya karena pendek juga kemarin kan surah Al-Ikhlas yang begitu banyak manfaat dan keutamaannya di antaranya untuk doa masih pada apa doanya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajib surah Fatihah, Al-Fatihah masih lengkungannya tahu buat doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan kata Nabi kata Allah hazil ayat baini wa bainal abdi yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena surah wal asr singkat padat tapi ajib luar biasa selama ini buat langganan sholat kata pendek ya
Nah, nanti mudah-mudahan bisa lebih menghayati lagi, karena Imam Syafi'i sampai mengatakan lau yadabbarun nas hadhihi surah lawasi'atun. Kalau kamu merenung tentang surah ini, kalau kamu mau berpikir tentang surah ini, begitu luas bagi kamu, cukup udah tuh bagi kamu, bagi kita, karena surah ini mencakup semuanya, mencakup segalanya. Yang suka buat Al-Quran tandingan siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab tuh sampai kaget dengan turunnya ayat surah ini, sampai dia nanya kepada Amr bin As, itu sahabatmu ini sama-sama belum masuk Islam nih, sama-sama belum masuk Islam, itu sahabatnya Muhammad dapat turun ayat apa lagi? Baru turun ayat yang namanya wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bikin lagi tuh tandingannya, bikin lagi tandingan. Nah, apa tuh artinya? Artinya keliki gitu. Nggak hafal tuh surahnya. Yang dibuat oleh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi kemudian apa kata? Bagaimana pendapatmu, kata Musailamah Al-Kadzdzab, Amr bin As, terhadap turunnya ayat juga yang kepadaku? Wah, kamu tahu bahwa aku tahu bahwa kamu tahu bahwa engkau adalah sesungguhnya berdusta, berbohong. Itu kata Amr bin As. Jadi surah ini juga menjadi perhatian yang pendusta agama, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Surah Wal-Asr, surah Wal-Asri Makkiyatun, dia diturunkan di Makkah. Salasun ayat, ada cuma 3 ayat. Wah, kalau pendek banget ya. 3 ayat. Arba'asyarata kalimatan, ada berapa? 14 kali, ada 14 kalimat. Sama niyatun wasituna harfan, berapa? 60 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, wal asri ay ad-dahri. Wal asri banyak maknanya, di antaranya adalah ay ad-dahri, masa, demi masa. Aqsamallahu bihi, Allah bersumpah dengan kalimat wal asri itu, li'annahu mustamirun alal a'ajibi, li'annahu yahsulu fihi sarrahu wad-dharrahu was-sihhatu was-saqamu wal-ghina wal-faqr. Wal asri itu yang pertama adalah maknanya masa. Kalau masa itu kan luas, bisa dia dari mulai Nabi Adam sampai kemari, bisa mulai masanya Nabi Muhammad itu begitu luas. Ada masa Nabi Muhammad perang Badar, ada masa Nabi Muhammad dikejar-kejar kafir Quraisy, ada masa Nabi Muhammad kemudian boikot, ada masa Nabi Muhammad. Makanya luas. Di dalam masa itu apa? Porsilah pun begitu. Masanya panjang. Tahu berapa porsi diri? 7. Hah? 8? Udah macam-macam itu. Isinya udah macam-macam, ketuanya udah macam-macam. Tuh yang namanya masa. Presiden, ada masanya Bung Karno, ada masanya Soeharto, ada masanya Megawati, ada masanya Gus Dur, ada masanya SBY, sekarang masanya apa yang terjadi itu? Makanya dikatakan li'annahu mustamilun alal a'ajibi, li'annahu yasru bihi sarra wad-dharra was-sihhatu was-saqam wal-ghina wal-faqr. Karena di sana banyak mengandung, meliputi alal a'ajibi, keajaiban-keajaiban yang menjadikan kebahagiaan, celaka, sehat, kemudian kekayaan,
dan kemiskinan itu. Jadi dalam masa itu macam-macam. Dulu kita belum bisa jalan, kemudian kita bisa jalan. Dulu kita miskin, sekarang kita kaya. Dulu kita goblok, sekarang kita. Dulu kita orang hina, sekarang orang mulia. Itu makanya banyak banget sekali yang namanya masa. Jadi meliputi, kenapa Allah sampai bersumpah namanya dengan wal asri. Ini artinya begitu penting. Artinya begitu penting. Masa ini begitu penting. Kita baru kemarin 2003, sekarang sudah tahun 2004. Apa yang kita dapat di 2003? Kalau kagak dapat apa-apa, amalnya kagak ningkat, ilmunya kagak ningkat, uangnya kagak ningkat, manfaatnya kagak ningkat, ya rugi. Makanya dikatakan ilal insana lafi khusr, rugi. Makanya dalam suatu ayat dikatakan lastasubuddah fa innallaha wadah. Tapi itu jangan mencela masa, karena masa itu adalah pemilik Allah. Jangan mencela masa. Oh, masanya Jokowi, enakan masanya Pak Harto, umpamanya begitu. Jangan mencela masanya. Loh, kita nggak tahu nih sekarang ini adalah masa itu bisa harian, masa itu bisa jaman. Makanya Allah ada wal laili demi waktu ada Allah bersumpah wal fajri demi waktu wan nahari demi waktu Bisa jadi kita sekarang ini sehat, nanti malam sakit. Bisa jadi kita ini sekarang dan tadi malam tuh guru kemarin sehat banget, sehat, masih muda, segar dia. Tadi malam tiba-tiba jatuh di sini. Jatuh kemudian kan rumah sakit, katanya pendarahan otak. Nah, masih muda. Oh. Kita kemarin enak-enak, nggak taunya pagi-pagi gunung udah meletus. Kita lagi asik-asik, tiba-tiba bumi bergoncang. Nah, makanya yang penting kita memanfaatkan masa. La tasubuddah fa innallaha huwadah. Dah, masa itu adalah miliknya Allah. Jangan disia-siakan, jangan dicela. Kalau jadi RT yang manfaatin untuk ngurusin orang. Jadi RW juga begitu, jadi camat juga begitu, dan seterusnya. Jadi ustaz juga begitu. Bal fihi ma huwa a'jabu min kulli ajib. Bahkan di dalam wal asr itu lebih menakjubkan min kulli ajib, dari hal-hal yang ajib. Atau makna daripada wal asr itu al-ashi. Apa itu? Al-ashi waktu sore, waktu petang. Waktu sore, waktu petang. Jadi bisa, karena asar itu kan adanya apa? Waktu sore. Kemudian dia waktu-waktu pergantian antara siang dengan malam. Juga waktu-waktu pergantian antara tanggal hijriyah. Kan waktu asar. Makanya dikatakan juga bisa bermakna au huwa al-ashi. Aqsama ta'ala bil asri. Allah bersumpah dengan waktu asar. Kama aqsama bid duha, sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu duha. Kenapa Allah dinamakan juga wal asr al-ashi? Fa inna kulla ashiyatin tushabbihu tahribat dunya bil mauti wa kullu bukratin tushabbihul qiyamah yakhrujuna minal qubur wa tasirul amwatu ahya. Maka setiap sore itu, waktu petang itu menyerupai kehancuran dunia. Dia menyerupai kehancuran dunia. Bisa jadi seakan-akan, bukan seakan-akan, bisa jadi Allah takdirkan di sore itu adalah kehancuran dunia. Bil mauti, dengan kematian.
pagi keluarganya masih segar, sore udah kagak, kemarin dia masih seperti udah berubah. Waktu lakukan dan setiap pagi juga tusyabihul qiyamah, dia menyerupai hari kiamat. Nah, makanya sering terjadi tuh gempa adanya di pagi hari, kemudian tsunami adanya di pagi hari, gunung meletus adanya di pagi hari, bendungan jebol tiba-tiba kita bangun tidur ada. Nah, itu udah dinamakan juga bukra, itu tusyabihul qiyamah. Yakhrujuna minal qubur, seakan-akan itu apa? Orang keluar dari kubur, wa tasirul amwatu ahya'a, dan dia menjadi orang yang mati itu hidup kembali. Wa qala al-Hasan innama aqsama bihadzal waqt tanbihan ala anna al-aswaqa qad dana waqta intihadiha. Sungguhnya Allah bersumpah dengan waktu ini, dengan waktu asar ini, tanbihan itu merupakan peringatan annal aswaqa qad dana, bahwa pasar itu udah dekat waktunya nutup. Pasar udah dekat waktunya nutup. Kita habis sholat asar, siap-siap lagi tuh, ngapain? Mandi. Kalau yang puasa, bukan. Kalau yang nggak puasa, siap-siap lagi ngapain? Sholat lah. Kan kerjaan muslim harus begitu tuh. Habis sholat, kerjaan lagi nungguin sholat. Habis sholat, nungguin sholat lagi. Begitu. Yang habis sholat main kartu. Mumpung nih ada waktu, main kartu dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi asar itu nama apa tafsirannya, diantaranya al-asyi. Kemudian di sini juga huwa sholatul asri aqsamallahu biha li fadliha, atau Allah bersumpah dengan waktu asar itu adalah sholat asar, bermakna sholat asar. Jadi yang pertama adalah ad-dahri, yang kedua adalah al-asyir, yang ketiga adalah sholatul asri. Itu makna sholat asar. Jadi artinya begitu penting tentang sholat asar. Allah bersumpah namanya dengan sholat asar. Makanya ada Nabi bersabda, man taraka sholatal asri habita amal. Orang yang meninggalkan sholat asar, amalnya terhapus. Berarti kan penting banget. Orang yang meninggalkan sholat asar, amalnya terhapus. Gak tahu terhapusnya dikit atau banyak, gak disebutkan. Bisa jadi dia kemarin habis sedekah, bisa jadi dia kemarin malam habis tahajud, wah khusyuk banget, tapi sholat asar yang mendekat dihapus, terhapus. Makanya dalam Al-Quran dikatakan hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hadis Nabi dari berbagai macam riwayat, di antaranya sholat wusta itu, sholat wusta kan sholat tengah-tengah, sholat pilihan, itu adalah sholat asar. Sholat asar. Ada juga ulama yang mengatakan apa itu? Wal asr itu adalah asana. Asana. Apa itu? Tahun. Lama. Masa setahun kita tidak dapat apa-apa, maka setahun kita tidak berbuat apa-apa. Gitu. Ruya annam ru'atan kanat tasihu bi sakakal Madinah. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan dia berteriak-teriak di jalan Madinah. Wa taqulu, dan dia berkata, daluni, tunjuki kepadaku ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tunjuki kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faru'aha Rasulullah. Maka kemudian Rasul melihat tuh perempuan yang berteriak-teriak. Fasa'alaha maza hadasa fika. Rasul bertanya padanya,
maza hadasa kita. Apa yang terjadi pada tiap-tiap perjalanan? Kemudian perempuan itu menjawab, qalat, ya Rasulullah, inna zawji ghaba anni fazanaitu faja'ani walad minaz zina fa'alqaitul walada fi danin minal khilli hatta mata. Ya Rasulullah, suamiku itu kagak ada, dia meninggalkan aku. Fazana itu, maka aku berzina. Suaminya kagak ada, dia berzina. Kemudian faja'ani walad minaz zina, kemudian dia berzina itu dia memiliki anak dari zina itu. Fa'alqaitul walada fi danin minal khilli hatta mata. Kemudian karena dia anaknya dari hasil zina, malu kali sama orang. Dilemparin ke kantong ada isinya cuka. Summa bi'na zalikal khilla fahalli min taubat. Kemudian cukanya dia jual. Cukanya dia jual. Oh, hadis ibu ya. Kita banyak kan sekarang anak SMA ngapain? Dia bersih, kemudian punya anak. Ada yang lahir di sekolah, ada yang lahir lagi belajar, ada yang lahir kemudian langsung dibunuh anaknya, ada yang lahir dibuang anaknya, ada yang lahir dilemparin ke sungai. Banyak kayak gitu. Nauzubillah. Kemudian dia lempar anaknya ke mereka, hatta mata, anaknya mati. Kemudian cukanya dijual. Fahal ingin taubatin, apakah masih ada ruang untukku bertaubat? Pokoknya Rasulullah SAW Nabi bersabda, amma zina fa'alaika rajim. Kamu zina itu harus dirajam. Harus dirajam. Orang udah punya istri dirajam sampai mana? Sampai apa? Sampai mati. Dirajam. Kemudian wa amma qatal waladi fajazau jahannam. Adapun engkau membunuh anakmu, balasannya adalah neraka jahanam. Wa amma bai'ul khilaf faqad irtakabti kabiran. Adapun engkau menjual cuka yang udah bekas anaknya, nah itu kan irtakabti kabir, dosa besar. Lakin zanantu annaki tarakti sholatal asr. Tapi aku juga yakin menduga kalau engkau enggak sholat asar. Jadi bagi kita yang tidak seperti kayak tadi itu, nauzubillah, Nabi itu saya bilang gitu, walakin zanantu annaki tarakti sholatal asr. Aku yakin engkau juga enggak sholat asar. Jadi bertumpuk. Babi hadzal hadis isharatan ala taqyi amrin hazis sholat. Hadis ini sebuah isyarat begitu pentingnya perkara sholat asar ini. Barangkali itu saja, tingkat masih ada dua ayat lagi. Baru wal asri dong. Wal asri. Apa maknanya wal asri? Satu ada asri. Yang kedua al ashi, apa? Waktu petang. Yang ketiga adalah sholat asar. Yang keempat adalah as-sanah. Tahun. Jadi jangan dimain-mainkan soal waktu. Satu hari aja Allah bersumpah dengan waktu. Ada wal fajri demi waktu Yang kedua ada waktu duha, ada waktu wan nahar demi waktu siang, wal apa lagi? Wal laili demi waktu wal asri. Satu hari diingetin oleh Allah kita berapa kali itu waktu. Jangan bermain-main dengan waktu. Jangan mencela masa, karena itu adalah milik Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak Ibu sekalian, ya Allah, doakan saya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ini sebenarnya 2 minggu santri libur, saya mau udah kayak kelitiran. Kan habis sholat Jumat, saya pikir kagak ada khutbah, kali senang aja saya gitu. Kira-kira jam
7:30 baru diingetin. Saya makan khutbah kalau kagak diinget kagak berangkat saya mah. Walaupun udah jadwal. Pernah orang ada yang marah-marah ke telepon, kan udah jadwal. Ya orang kagak diingetin. Iya. Urusan kita banyak. Diingetin mana? Di istana. Iya. Habis ke sana, puanakan, lamar Jumat tuh. Mana tuh di apa tuh? Di Depok, Jawa Barat, sana ke Depok Ujung, Batin mana masih utang gitu. Malam ngajar, kalau porsi makan berangkat jam berapa tuh malam ngajar porsi mah? Tiga. Lagi ngan. Ini dadakan, Ustaz PHK, Kiai Porsila di tempat lain katanya di Kemahasina ya silakan Kemahasina, tapi santri lagi libur sekarang. Santri lagi libur. Ya nggak apa-apa. Udah sekalian saya baca doa buat kakek-kakek dan nenek-nenek saya. Itu waktu berapa hari? Makanya kemarin tuh baru saya punya sempat waktu malam Jumat tuh malam Sabtu ya. Saya WA Kezul Pak Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU. Ya, beliau lagi dipanggil sekarang. Nah, lagi dipanggil. Saya WA lagi siapa? Habib, siapa tuh? Habib Novel Jidan ya. Lagi Sentul. Nah, kemudian saya WA lagi siapa tuh? Habib Abdul Bakar. Pas pagi tadi dia berangkat ke Jeddah. Ya memang datang temannya kan gitu. Berangkat ke Jeddah. WA lagi Gusmus. Gusmus 2 jam saya WA belum dibalas-balas. Nah, langsung WA siapa? Kayak Sarifat lagi. Ya, insya Allah kayak bisa, tapi ngajar dulu kan di Durun Sawit tuh. Nah, Habibku juga begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sayanya sehat gitu. Ini juga ngajar, menurut saya. Jadi jadwalnya. Iya, tadi malam dia tiba-tiba nelfon. Kayak besok saya kagak bisa. Saya lagi ada di luar kota. Ya udah, kita lagi mikirin nasi, lagi mikirin daging. Tahu tuh kamu gitu tuh. Ngaturan aja susah banget kita. Jadi ngatur. Subuh tadi kita imamin, bangun-bangunin santri dulu yang ada di Amin. Makanya doain saya yang penting sehat walafiat, berkah dan panjang umur. Ya Rabbal. Mudah-mudahan terima kasih yang hadir di sini semuanya pada pagi hari ini. Itu banyak banget pesan nasi. Saya pesan nasi mandi itu menggigil. Kemudian ada 5 tampah besar. Kita makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Saya pikir kalau memang nanti kagak ada lebih banyak, tambah banyak. Kan santri datang hari ini. Santri datangnya hari ini, dia udah libur setahun tuh. 2023 di libur masuk 2024 setahun. Jadi hari ini pas dia datang. Kalau ada santri mah getak-getak banget. Kalau dibilang ada, besok makannya nasi mandi, udah pada bangun dari 4 dulu semuanya. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya yang sebesar-besarnya. Semuanya yang hadir, lain para calon doain biar pada jadi. Amin. Ya. Calon dari mana nih? Dari partai apa tuh? Di P3, di PKB, di Demokrat. Saya mah nggak ampol. Gubernur mereka kemarin ngampolin. Gubernur apa tadi sih pernah kemarin Puan Maharani kagak atau orang-orang kagak itu. Wali kota tuh modern kagak. Hari saya alhamdulillah duit saya diberkahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Udah kita doain aja mudah-mudahan. Yang penting jadi orang itu in ahsantum di anfusikum. Jadi calon itu harus berbuat baik gitu. Berbuat apa kayak jariah apa kayak nanti perbuatan baik itu berkahnya akan kembali ke diri. Jangan duit buat pasang spanduk dulu banyak orang. Ada manfaatnya. Spanduk kalau spanduk isinya bermanfaat. Ayo besok ngaji Porsila di Mahasina. Ada fotonya Sirojudin baru tuh. Nah itu ada manfaatnya. Jangan spanduk dulu, saya bingung ya kok.
Itu yang saya selalu pokoknya ahsantum bi'am wa in ahsantum malah. Dan intinya begitu. Kemudian banyak berdoa. Banyak berdoa. Terima kasih. Allahumma wafiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Syekh Pak Naji masuk ke dalam.